Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi. Eh, saya akan menjadi PJ kalian struktur data. Jadi di struktur data ini ada 7 pertemuan ya. Kemudian satunya itu ujian. Untuk bahasa pemrogramannya itu kita pakai bahasa pemrograman C ya nanti. Jadi kalian bisa install ya, bisa di browsing saja. Install bahasa pemrograman C di Windows kalau kalian pakai Windows. Kemudian di sini saya pakainya itu dev C atau C++ ya, di dev C, atau kalian juga bisa install tdmgcc. Jadi itu sama cara compile yang pertama itu di text editornya itu bisa di Notepad. Kemudian dari situ kita runningnya itu di cmd di compile. Itu untuk yang pakai cmd ya. Kalau saya pakainya aplikasinya itu dev C atau C++. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita itu mengenal hal-hal struktur data ya. Baik, variabel adalah suatu lokasi memori yang disisipkan oleh pemrogram dari dan diberi nama yang khas untuk menampung sebuah nilai. Jadi ya variabel buat menampung sebuah nilai ya. Ini bentuk umumnya, ada tipe data, kemudian nama variabel. Contoh pendeklarasian ini ada integer, nilai, float, pecahan. Seperti ini ya, tipe data dan variabelnya. Ada berbagai macam tipe data, ada array sama record. Nah, array ini adalah tipe data yang berindeks ya. Jadi untuk array ini tipe datanya harus sama semua. Kemudian ini bentuk umumnya, tipe data, nama variabel sama indeksnya seperti ini. Kalau misalnya arraynya 2 dimensi, berarti tambahin aja kurung siku lagi di sini. Seperti itu. Kemudian ini contoh program array ya. Nanti kita bakal coba. Ini include stdio.h sama conio. Ini adalah headernya ya, standar input output. Jadi ini header ini itu banyak fungsinya masing-masing, bisa buat input sama output, kemudian perhitungan, kemudian matik perhitungan yang sinama seperti itu juga ada. Nah, ini integer main, ini adalah fungsi main yang bakal berjalan itu adalah dalam main ini. Itu program bakal berjalan di dalam main ini. Jadi di sini ada program array ya, menggunakan pulangan for. Jadi for ini itu untuk mencetak isi dari array tersebut. Nah, ini kan arraynya itu 6, range-nya 6. 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 10 berarti itu indeks ke 0. Oke. Ini ada integer i. For i sama dengan 0. Ini ada inisialisasi, kemudian kondisinya, baru iterasinya. Setelah itu dalam for ini adalah printf. Printf ini untuk mencetak ya dalam bahasa C. Kemudian ini tanda kutip ini aja itu yang bakal muncul nanti di layar. Nilai ke persen i. Persen i ini itu berarti dia integer untuk memanggil si manggil atau bukan manggil, tipe datanya. I persen itu integer, persen d itu juga sama integer, persen f itu float, kemudian apalagi s string, c karakter, slash n untuk itu ya, new line. Kemudian koma i, koma angka i, indeks ya ini pokoknya i. Nah, i di sini kan sama dengan 0. Berarti nilai ke 0 berisi angka
array indeks ke 0 adalah 10. Jadi penempatan ini disesuaikan dengan variabel ini. Jadi variabel ini akan berada di tepat di persen ini. Seperti itu ya. Yang pertama ada di sini, kedua sama di sini. Jadi nanti bakal manggil atau bakal nyetak isi dari array tersebut. Kemudian setelah for ini selesai, baru ada ini nih, apa nih, syntax gets. Gets ini tuh seperti menjeda atau menghentikan sejenak program ini. Setelah program ini selesai kan akan terus ada berhenti sejenak tuh. Kemudian setelah kita tekan enter baru mulai jalan lagi atau keluar. Baik, dari record ini sama ya kayak array, cuman dia kumpulan data atau kumpulan variabel tapi dengan tipe datanya berbeda-beda. Kalau array sama, record itu tipe datanya berbeda-beda. Contohnya itu di sini ada bentuk umumnya ya, ada struct, struktur, kemudian nama recordnya, tipe data, nama variabel. Jadi bisa menampung banyak. Kemudian ini contoh programnya, nanti kita bakal coba ya. Kemudian ada OOP, Object Oriented Programming. Ini adalah itu ya, jadi proses pembuatan ini berobjek, kemudian ada fungsinya, ada prosedurnya. Untuk ada 3 prinsip yang dipakai dalam OOP. Ada inheritance, polymorphism, encapsulation. Encapsulation adalah langkah di mana dilakukan pengombinasikan data berbagai prosedur dan fungsi, atau biasa kita kenal itu metode sama fungsi ya. Kemudian ada inheritance ini pewarisan. Jadi nanti akan ada kelas induk sama kelas anak. Jadi kelas anak ini akan mewariskan sifat dari kelas induk. Kemudian ada polymorphism, ini ada seperti konsepnya itu dia seperti apa ya, jadi banyak bentuknya gitu, bentuknya, penerapannya, sama fungsi standar. Nah ini juga udah dijelasin ya, kalian bisa baca. Ini contohnya di OOP akan ada konstruktor sama destruktor sama kelas. Ini contoh programnya. Baik, sekarang kita coba ke DevC. Nah, di sini saya sudah buat ya jadi ini array. Saya sudah buat program array. Jadi nanti kalian misalnya kalian yang pakai ini bisa di ctrln itu untuk membuat file baru. Jadi kalian buat, setelah itu kalian save, misalnya save as, kemudian tulis nama filenya, kemudian ini pilih C, seperti itu. Baik, di sini ada include header ini nanti kita jelasin ya. Ini kita coba untuk program array. Di bagian sini compile dan run, atau kalian bisa tekan F11. Nah seperti ini ya outputnya, nilai ke 0 atau isi dari si indeks array tersebut ya, integer semua. Nah kan di gets ini yang tadi kita sudah bilang itu ada jeda sedikit atau dihentikan sedikit, kemudian setelah kita tekan enter dia baru mulai berjalan lagi, setelah itu enter lagi baru keluar. Array ya gampang ya. Kemudian ada record, kalau ini panjang array, kemudian record. Nah pendeklarasiannya itu di luar dari si integer fungsi main ini ada struct, nama structnya, char, tipe datanya, nama integer. Jadi berbeda jenis isinya tuh bisa, tipe datanya bisa berbeda-beda ya.
Kemudian tanda ini itu semacam kayak pointer gitu, bintang. Setelah itu baru masuk ke dalam kelas fungsi main. Fungsi main ini, nah ini adalah pembuatan objek dari tipe data struct ini. Mahasiswa dideklarasikan itu sebagai OBJ. OBJ. Jadi kita untuk menggunakan si tipe data struct ini, maka ses ini udah kita deklarasikan itu OBJ. Jadi untuk misalnya di sini adalah OBJ dot nama. Nah, dot ini itu digunakan untuk masuk ke tipe datanya ini, isi dari si struct ini ya. Misalnya dot nama, berarti dia bakal ke cara ini, bagian nama ini diisi dengan nama Hidayat, misalnya Hidayat ya. Kemudian OBJ ini kan tadi OBJ, kemudian npm, ini npm diisi, npm nya kelas dipanggil lagi, kemudian ini integer ya, baru isi, kemudian baru dipanggil pakai printf. %s string, cetak manggil si variabelnya, %i manggil si variabelnya, baru get selesai. Misalnya kita running, nah seperti ini ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.